Tidak ada kata menyerah dalam kondisi apapun. Selagi kau yakin dan optimis, kau pasti bisa meraihnya. Hai para pejuang beasiswa. Kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai macam beasiswa yang ada di perguruan tinggi. Berikut adalah 5 beasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri yang bisa kau dapat. Untuk yang pertama adalah beasiswa bidik misi. Nah, untuk sekarang itu namanya adalah sudah diganti menjadi KIP kuliah. Apa sih beasiswa bidik misi itu? Bidik misi adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada lulusan SMA maupun sederajat yang memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Artinya, syarat prestasi bidik misi yang ditujukan adalah dia yang benar-benar mau menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi negeri. Nah, untuk tahun 2020 ini, jumlah penerima KIP atau beasiswa bidik misi ini yang terdiri dari mahasiswa ongoing atau mahasiswa yang sedang melaksanakan studinya, yaitu tahun 2016 sampai 2019 itu disediakan kuota sebanyak 418.000 mahasiswa, dan di KIP kuliah itu sendiri untuk mahasiswa baru itu disediakan kuota sebanyak 400.000 mahasiswa. Beasiswa bidik misi itu sendiri itu diberikan jangka waktu studi program S1 dan diploma 4 itu 8 semester diberikan bantuan biaya bidik misi atau KIP kuliah ini. Untuk program diploma 1 dan 2 itu diberikan 4 semester. Nah, sedangkan untuk program profesi di dokter umum atau dokter gigi itu diberikan 4 semester. Nurse, farmasi, dan dokter hewan itu diberikan hanya 2 semester. Fasilitas apa saja yang didapatkan di beasiswa bidik misi ini? Yang pertama adalah pembebasan uang kuliah tunggal yang kita dapatkan, yaitu 6,6 juta rupiah per semester per mahasiswa. Dengan rincian untuk UKT-nya sendiri itu dibayarkan langsung ke rekening universitas kita, itu sebesar 24 juta per mahasiswa. Nah, yang kedua adalah bantuan biaya hidup yang diberikan langsung ke rekening mahasiswa masing-masing, yaitu sebesar 4,2 juta per semester. Penerima bidik misi tidak dibebankan biaya apapun kecuali biaya untuk seperti praktik kerja industri, biaya kerja lapangan, biaya penunjang pendidikan seperti membeli alma mater, buku, dan lain sebagainya. Itu bidik misi tidak membiayainya, hanya sekedar memberikan biaya hidup senilai 4,2 dan membayarkan UKT kita langsung ke universitas sebanyak 2,4 juta per semester per mahasiswa. Yang kedua adalah beasiswa PPA, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Beasiswa PPA ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenristek-Dikti di bawah naungan Kemendikbud. Nah, beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa aktif baik di perguruan tinggi negeri maupun di swasta. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu dibuka pada awal tahun ajaran baru. Jadi teman-teman harus men-searching beberapa informasi tentang PPA ini. Untuk pendaftarannya sendiri itu tergantung dari PTN atau PTS teman-teman berada. Jadi tidak sama semua jadwal pendaftarannya. Nah, untuk kuotanya sendiri itu terbatas. Untuk PTN dan PTS itu rata, itu sebanyak 130.000 mahasiswa yang diberikan bantuan PPA ini. Cara pengajuan beasiswa PPA ini termasuk cukup mudah karena hanya mengurus berkas yang kemudian akan diserahkan ke fakultas masing-masing yang kemudian akan diseleksi. Nah, untuk calon penerima beasiswa PPA ini itu ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Nah, apa saja persyaratannya? Yang pertama yaitu mahasiswa program S1 maupun D4 yang minimal duduk di semester 2, maksimal semester 8. Nah, untuk mahasiswa program diploma 3 atau D3 itu duduk di semester 2 dan maksimal semester 4. Untuk mahasiswa yang telah memenuhi syarat tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan kepada direktur, ketua pimpinan perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan beberapa lampiran, beberapa berkasnya, yaitu teman-teman bisa cek sendiri di websitenya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Saja fasilitas yang didapatkan dari beasiswa PPA ini. Untuk bantuan biaya sendiri itu mahasiswa diberikan 300.000 per bulan, dan pencairan beasiswanya itu sendiri itu per 6 bulan. Nah, terdiri dari 2 periode. Yang pertama ada Januari sampai dengan Juni dan ke Juli sampai dengan Desember. Itu merupakan jadwal pencairan beasiswa PPA ini.
Yang ketiga, adik Papua dan daerah 3T. Daerah 3T itu sendiri merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Program beasiswa adik merupakan bentuk keberpihakan pemerintah Republik Indonesia untuk membantu perguruan tinggi dalam mencari dan menjaring mahasiswa yang ada di Papua dan daerah 3T. Nah, sedangkan untuk total kuota program beasiswa adik Papua dan daerah 3T ini sebanyak 1.000 beasiswa yang akan diberikan kepada calon mahasiswa. Nah, untuk diploma 4 dan S1 itu diberikan waktu 10 semester untuk menyelesaikan studinya. Sedangkan untuk program diploma 3 itu diberikan 8 semester saja. Nah, sedangkan untuk pendidikan yang profesi itu sama dengan beasiswa bidik misi. Nah, jadi teman-teman harus menyesuaikan apakah teman-teman termasuk daerah 3T tersebut. Nah, untuk syarat-syarat lainnya itu sama dengan beasiswa bidik misi. Nah, untuk jalur penerimaan beasiswa ini itu sama dengan beasiswa bidik misi. Dia juga menerima lewat SN, SB, Poltek maupun tes adik. Nah, fasilitas apa saja yang didapatkan dari beasiswa adik dan 3T? Nah, bantuan pendidikan itu diberikan sebesar 8,4 juta per semester per mahasiswa. 2,4 untuk biaya pendidikan per semester akan dikirimkan langsung ke perguruan tinggi teman-teman. Untuk selebihnya itu biaya hidup sebesar 6 juta per semester per mahasiswa yang akan dikirimkan langsung ke rekening teman-teman. Dan juga untuk biaya perjalanan mahasiswa itu akan dikembalikan atau digantikan, dan teman-teman harus membuktikannya dengan berupa nota maupun lain sebagainya agar teman-teman digantikan uang perjalanannya. Kemudian adalah beasiswa atlet. Beasiswa atlet itu sendiri adalah pemberian bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada para atlet. Kemenristek Dikti mengumumkan bahwa akan memberikan mahasiswa atlet berupa gratis biaya kuliah dan biaya hidup sebesar 1,5 juta bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga. Nah, untuk program studinya itu ya hanya dikhususkan untuk program studi pendidikan olahraga. Persyaratannya ya teman-teman harus sudah jelas bahwa teman-teman harus memiliki prestasi di bidang olahraga yang dibuktikan dengan adanya berupa sertifikat, piala maupun medali dan hal-hal yang mendukung teman-teman bisa dinyatakan ini merupakan prestasi. Kelima adalah beasiswa untuk difabel. Jadi teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus itu bisa mendapatkan beasiswa. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berkebutuhan khusus atau difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Itu telah diatur dalam undang-undang. Sasaran program ini adalah mahasiswa difabel yang secara aktif atas sebagai mahasiswa aktif yang ada di perguruan tinggi baik negeri, swasta maupun perguruan tinggi lainnya, baik di jenjang diploma, D4 maupun strata 1. Saja persyaratan program difabel ini. Yang pertama adalah penerima beasiswa merupakan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, yang merupakan lulusan SMA, SMK maupun sederajat atau madrasah dan memiliki potensi akademik yang baik. Untuk beasiswa difabel ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, keterbatasan fisik, mental, sensorik, dan memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa. Berikan untuk beasiswa difabel ini yaitu bebasan biaya pendidikan. Ada subsidi biaya hidup yaitu 1 juta per bulan. Untuk jangka penerimaan beasiswa ini itu sama dengan beasiswa bidik misi maupun adik. Tidak hanya itu, banyak sekali beasiswa yang ada di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri, swasta maupun perguruan tinggi lainnya yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi saran saya rajinlah melakukan searching dan mencari beberapa informasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan beasiswa yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa akses di bawah deskripsi video ini.
Nah, itulah sedikit beberapa beasiswa yang ada di perguruan tinggi. Semoga dapat bermanfaat. Selamat berjuang, kamu pasti bisa. Wassalam.